3 kunci kesuksesan menurut pandangan agama Islam. 1. Kunci kesuksesan menurut pandangan Islam dialah doa. Kunci kesukses ini tentunya sangat lekat dalam kehidupan seorang muslim. Setiap melakukan ibadah di akhir sesinya akan disambut dengan munajatkan doanya. 2. Merupakan senjata yang paling mujarab yang Allah SWT janjikan kepada hambanya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku perkabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah 186. Itulah mengapa doa menjadi sangat penting sebagai kunci sukses umat Islam. 2. Kunci kesuksesan menurut pandangan Islam, ikhtiar. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, kunci sukses selanjutnya dengan ikhtiar, atau dapat diartikan sebagai berusaha. Islam mengajarkan kepada kita, jika ingin mendapatkan sesuatu tentunya, kita harus berikhtiar. Karena keinginan dan kesuksesan tidak akan kita raih tanpa ada ikhtiar di dalamnya. Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah, karena pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka pada saat itu dosanya diampuni. 3. Kunci kesuksesan menurut pandangan Islam, tawakal. Setelah melakukan serangkaian doa dan ikhtiar, selanjutnya rangkaian terakhir dari kunci kesuksesan adalah dengan tawakal. Kita sebagai seorang muslim yang memiliki keinginan untuk sukses tentulah harus perbanyak doa dan ikhtiar. Dan seperti apa hasilnya nanti, tetaplah berserah diri kepada Allah SWT atau bertawakal memohon yang terbaik menurutnya. Artinya, berserahlah kepada Allah SWT. Apapun dan bagaimanapun hasil yang diberikan oleh Allah SWT terhadap apa yang telah kita usahakan, entah sesuai atau tidak dengan apa yang kita inginkan, harus tetap bersyukur. Dan yakinlah, apa yang sudah Allah SWT takdirkan terhadap hasil usaha kita, itu merupakan jalan terbaik, karena hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Case semuanya. Pernah nggak sih kalian merasa putus asa dan berpikir hidup ini nggak akan pernah membaik? Kalau pernah, coba deh dengarkan cerita ini sebentar. Alkisah, ada seorang ayah bijak dengan 4 orang putra. Ia ingin mengajarkan anak Kenania pelajaran berharga. Jangan pernah menilai sesuatu terlalu cepat. Untuk itu, sang ayah memberikan sebuah misi unik. Ia menyuruh ke-4 putranya satu persatu untuk pergi melihat sebatang pohon pir yang letaknya sangat jauh. Putra pertama berangkat di puncak musim dingin. Putra kedua menyusul saat musim semi tiba. Putra ketiga pergi di tengah teriknya musim panas. Dan si bungsu berangkat saat musim gugur yang indah. Ketika mereka semua sudah kembali, sang ayah mengumpulkan mereka dan bertanya, "Coba ceritakan, apa yang kalian lihat dari pohon pir itu?" Putra pertama langsung menjawab, "Pohon itu jelek sekali. Ya, batangnya bengkok, kering, dan terlihat menyedihkan." Putra kedua menyanggah, "Loh, tidak, waktu aku ke sana, pohon itu penuh dengan tunis-tunas hijau yang segar. Sangat menjanjikan." Putra ketiga pun tak mau kalah. "Kalian berdua salah. Pohon itu justru dipenuhi bunga-bunga yang sangat indah dan wangi. Pemandangannya luar biasa." Terakhir, si bungsu tersenyum dan berkata, "Aku justru melihat pohon itu penuh dengan buah pir yang matang, ranum, dan siap dipanen. Pohon itu penuh dengan kehidupan." Sang ayah tersenyum mendengar jawaban anak-anaknya. Ia kemudian menjelaskan, "Anak-anakku, kalian semua benar, tapi kalian masing-masing hanya melihat satu musim dari kehidupan pohon itu. Kalian tidak bisa menilai sebuah pohon hanya dari satu musim saja." Lalu, ia melanjutkan dengan pesan yang mendalam. Begitu pula dengan hidup. Esensi sejati dari kehidupan, kebahagiaan, cinta, dan kegembiraan yang menyertainya hanya bisa dinilai saat semua musim telah terlewati. Pesan moral dari cerita ini sangat kuat, teman-teman. Kalau kamu menyerah saat musim dingin dalam hidupmu, kamu akan kehilangan janji musim semi, keindahan musim panas, dan hasil panen di musim gugur. Jangan pernah menilai hidupmu hanya dari satu babak yang sulit. Setiap orang pasti punya musim dinginnya masing-masing. Percayalah,
Jika kamu sabar dan terus bertahan melewati masa-masa sulit itu, hari-hari yang lebih baik pasti akan datang. Jadi, tetap semangat ya. Jangan biarkan satu musim yang buruk merusak keseluruhan cerita hidupmu yang indah. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada suatu hari, ada seorang tukang kayu tua yang sangat terampil. Setelah bertahan-tahan mengabdi, dia merasa sudah waktunya untuk pensiun. Dia pun menemui bos kontraktornya untuk memberitahukan rencananya. Ia ingin meninggalkan bisnis pembangunan rumah dan menikmati sisa hidupnya dengan lebih santai bersama keluarganya. Tentu saja, sang bos merasa sangat sedih mendengar kabar ini. Kehilangan seorang pekerja sehebat dia adalah kerugian besar. Sebagai permintaan terakhir, bosnya bertanya, "Bisakah kamu membangun satu rumah lagi sebagai bantuan pribadi untukku? Ini yang terakhir. Aku janji." Meskipun hatinya sudah ingin segera pensiun, tukang kayu itu akhirnya setuju. Namun, pikirannya sudah tidak lagi fokus pada pekerjaan. Dia ingin proyek ini cepat selesai. Akibatnya, pengerjaannya menjadi asal-asalan. Dia tidak lagi teliti seperti biasanya, dan bahkan menggunakan bahan-bahan bangunan berkualitas rendah. Sungguh cara yang disayangkan untuk mengakhiri karier yang begitu cemerlang. Setelah rumah itu selesai, dia menelepon bosnya. Dengan bangga yang dipaksakan, dia menunjukkan hasil karyanya. Sang bos tersenyum, lalu menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen dan kunci pintu depan kepada si tukang kayu. "Ini rumahmu," kata bosnya dengan tulus. "Anggap saja ini hadiah dariku sebagai tanda terima kasih atas pengabdianmu selama ini." Tukang kayu itu terkejut bukan main. Dia siok. Rumah yang baru saja dia bangun dengan ceroboh, ternyata adalah rumahnya sendiri. Seketika, penyesalan memenuhi hatinya. Andai saja dia tahu sedang membangun rumahnya sendiri, tentu dia akan mengerjakannya dengan segenap hati dan kemampuan terbaiknya, menjadikannya mahakarya terindah yang pernah dia buat. Kisah ini adalah cerminan dari kehidupan kita. Setiap hari, kita membangun kehidupan kita sendiri. Setiap tindakan, setiap pilihan, dan setiap usaha yang kita lakukan adalah batu bata yang menyusun rumah masa depan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Terkadang, kita tidak memberikan yang terbaik karena berpikir itu hanya untuk orang lain atau hanya tugas sementara. Padahal, kita sedang membangun warisan kita sendiri. Jadi, mari kita bangun rumah kita dengan bijaksana. Lakukan setiap pekerjaan dengan penuh dedikasi, seolah-olah kita sedang membangunnya untuk diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, kita akan tinggal di dalam rumah yang kita bangun hari ini. Jika kita menginginkan tempat terbaik di surga kelak, maka bangunlah pondasinya sejak sekarang dengan menaati perinonia dan menjauhi segala larangannya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernahkah kamu merasa lelah? Berdiri di tengah jalan yang seakan tak berujung? Rasanya ingin berhenti dan berbalik arah. Sama seperti mendaki gunung ini, puncaknya terlihat begitu jauh, dan setiap langkah terasa berat. Tapi, coba lihat sekelilingmu. Lihat keindahan yang sudah kamu lewati. Lihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Seringkali, kita terlalu fokus pada tujuan akhir hingga lupa menikmati perjalanannya. Ingatlah, setiap tanjakan curam akan selalu diikuti oleh jalur yang landai. Setiap napas yang tureng-gengga adalah bukti perjuanganmu. Jangan menyerah sebelum mencoba, karena puncak kesuksesan hanya bisa diraih oleh mereka yang berani melangkah. Bahkan saat kaki terasa tak sanggup lagi. Teruslah bergerak, satu langkah lagi, kamu lebih kuat
dari yang kamu kira. Jangan lupa subscribe untuk motivasi lainnya. Terima kasih.